Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di hari Sabtu 9 Al-Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juli 2025 Masehi, kita akan memanfaatkan waktu sebentar untuk membahas sebuah kajian bertema peristiwa terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Al-Husain yang dimaksud adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Ali bin Abi Thalib, putra dari Fatimah radhiyallahu anha, yang terbunuh di Karbala. Ya. Pada hari ini kita di tanggal 9 Al-Muharram, kita melaksanakan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Al-Muharram, karena Nabi SAW berkeinginan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Al-Muharram, tetapi sebelum itu terlaksana beliau meninggal dunia. Nah, tetapi Nabi berkeinginan, beliau menyatakan, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi. Kalau aku masih hidup tahun depan, sungguh aku ingin berpuasa pada tanggal 9 Al-Muharram. Kemudian tanggal 10 Al-Muharram, besok, itu disunnahkan untuk berpuasa Ashura, puasa tanggal 10 Al-Muharram. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya,
Nabi SAW menyatakan, wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah. Puasa hari Ashura tanggal 10 Al-Muharram, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, berkaitan dengan tanggal 10 Al-Muharram, ada dua kelompok yang menyimpang dalam memperlakukan hari Ashura, dan juga ada Ahlus Sunnah yang bersikap adil sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, yang mereka berpuasa karena Nabi memerintahkan berpuasa. Ada kelompok yang mengikuti cara Yahudi, yang mereka menjadikan hari Ashura itu sebagai perayaan. Mereka merayakan hari Ashura dengan memakaikan pakaian-pakaian yang indah untuk istri-istri mereka, ya, menjadikan itu sebagai hari kegembiraan. Sebaliknya, ada sebagian pihak yang mereka menjadikan hari Ashura adalah hari kesedihan, yaitu kaum Syiah Rafidhah. Mereka bersedih dengan meninggalnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu pada peristiwa terbunuhnya beliau di Karbala. Karbala memang sebutan, ya, yang terdiri dari kata karb dan al-bala. Karb itu bencana, sama dengan al-bala juga musibah, ya, malapetaka. Nah, Al-Husain bin Ali, para ulama berbeda pendapat kapan beliau dilahirkan. Sebagian menyatakan tanggal 2 tahun 2 Hijriah. Sebagian lagi menyatakan tahun 4 Hijriah. Nah, dan Al-Hasan maupun Al-Husain, kalau yang kita akan bahas Al-Husain bin Ali, ini dua-duanya adalah cucu Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dan Nabi pernah menyatakan, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah pemuka, para pemuda yang menjadi penghuni surga. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemuka, para pemuda yang menjadi penghuni surga. Nah, maka pada Al-Husain maupun Al-Hasan ini terdapat keutamaan yang besar. Dari sisi beliau memang sudah diberitakan oleh Nabi bahwa beliau akan masuk surga. Dari sisi ayahnya juga termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah yang termasuk awal masuk Islam. Dari sisi ibunda beliau, Fatimah, juga menjadi penghuni surga, termasuk wanita yang mulia yang sudah dijamin masuk surga. Apalagi kakek beliau, Nabi Muhammad SAW, adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia, bahkan makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Husain radhiyallahu anhu, kalau kita ingin mengetahui bagaimana peristiwa di Karbala, ya, mungkin kita tidak jelaskan secara detail karena keterbatasan waktu, kita hanya akan membahas sedikit. Memang berbeda dengan hal-hal yang bisa ditelusuri berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kalau
peristiwa-peristiwa yang ada sandarannya dalam hadis-hadis yang sahih, jelas dan tegas. Meskipun sebagian peristiwa sebelum keberangkatan Al-Husain itu juga ada hadis yang sahih, tapi detail ceritanya mungkin ada perbedaan di kalangan para ulama tarikh, ulama sejarah Islam. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, kalau kita bahas bagaimana peristiwa sebelum beliau terbunuh, ya. Terbunuhnya Al-Husain bin Ali itu pada tahun 61 Hijriah. Jadi 10 Al-Muharram tahun 61 Hijriah. Pada tahun 60 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia. Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat yang mulia, meninggal dunia. Beliau meninggal setelah menjadi pemimpin kaum muslimin selama 20 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan, meskipun beliau bukan termasuk Khulafaur Rasyidin, tetapi beliau termasuk sahabat yang mulia. Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum meninggal dunia membaiat atau meminta agar putranya Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin sepeninggal beliau. Nah, dan para ulama berbeda pendapat. Kenapa Muawiyah menunjuk Yazid putranya sebagai pemimpin? Tetapi sebagian pandangan dari ulama, penunjukan itu juga merupakan bagian dari kecerdasan Muawiyah di dalam upaya menghindari fitnah, karena Yazid termasuk memiliki pasukan yang kuat. Kalau seandainya tidak ditunjuk langsung oleh beliau, khawatir nanti ketika meninggal Muawiyah akan terjadi permasalahan, perebutan kekuasaan. Maka beliau menunjuk Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Nah, kemudian ketika sudah dibaiat oleh sebagian orang Yazid bin Muawiyah, ada sebagian sahabat yang masih belum membaiat Yazid bin Muawiyah, termasuk Al-Husain bin Ali, ya, yang berada di Makkah pada waktu itu. Kemudian Al-Husain bin Ali ini mendapat surat yang begitu banyak dari penduduk Kufah. Penduduk Kufah itu di Irak. Surat yang begitu banyak yang menyatakan mereka belum berbaiat kepada siapapun, dan mereka ingin menjadikan Al-Husain bin Ali sebagai pemimpin mereka, berbaiat kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Datang satu surat, dua surat, banyak surat. Sebagian menyatakan ratusan, sebagian menyatakan ribuan, sebagian referensi. Nah, maka kemudian ketika begitu banyak surat itu meminta Al-Husain untuk ke Kufah agar beliau dibaiat di sana, maka Al-Husain bin Ali mengutus sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil sebagai sepupu dari Al-Husain bin Ali kemudian berangkat ke Kufah. Nah, dan di sana Muslim bin Aqil pada awalnya dibaiat oleh penduduk Kufah,
ribuan penduduk Kufah yang membaiat beliau. Jadi ini awalnya begitu. Meskipun nanti penduduk Kufah itu mereka berkhianat setelah mendapatkan bayaran, berubah haluan. Pada awalnya mereka ketika Muslim bin Aqil datang ke Kufah dan menyatakan, saya datang sebagai perwakilan dari Al-Husain bin Ali, kalau kalian mau berbaiat kami akan sampaikan kalimat semakna dengan itu. Begitu banyak yang membaiat Muslim bin Aqil, ribuan. Ada sebagian referensi yang menyatakan 18.000 bahkan. Nah, berbeda-beda penyebutan jumlah orang yang awalnya berbaiat kepada Muslim bin Aqil. Nah, tapi kemudian ada seorang yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ini memang dekat dengan atau ingin menjadi penjilat, ya, menjilat pada Yazid bin Muawiyah. Ubaidullah bin Ziyad dengan berbagai muslihatnya dia kemudian menjadi gubernur Kufah, menggantikan sahabat sebelumnya yang menjadi gubernur Kufah, kalau tidak salah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dan pada awalnya ketika dia mengetahui bahwa penduduk Kufah sudah begitu banyak yang membaiat Muslim bin Aqil, perwakilan dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, maka dia melakukan berbagai siasat membayar orang-orang di Kufah, dibayar dan ditakut-takuti agar mencabut baiatnya kepada Muslim bin Aqil, perwakilan dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka kemudian di sana berubah dari orang yang awalnya begitu banyak penduduk Kufah sudah siap membaiat Al-Husain bin Ali, berubah dalam sehari, ya, menjadi mencabut dukungannya, mencabut baiatnya kepada perwakilan Al-Husain, yaitu Muslim bin Aqil rahimahullahu ta'ala. Hingga kemudian Muslim bin Aqil tersisa sendirian, berjalan di jalan-jalan Kufah. Tidak ada yang mendukung sama sekali, bahkan seakan-akan menjadi musuh bersama, karena hasutan dan dibayar oleh Ubaidullah bin Ziyad. Hingga Muslim bin Aqil sendirian di Kufah. Beliau kehausan, kelaparan, berdiam di sebuah tempat. Di situ ada seorang wanita yang bertanya, "Kenapa? Apa yang kau butuhkan?" "Saya butuh minum." Maka dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya. Dan di rumah wanita itu ada anaknya laki-laki yang sudah dibayar oleh Ubaidullah bin Ziyad untuk mencabut baiat kepada Muslim bin Aqil, perwakilan dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, maka setelah itu ketika tahu bahwasanya Muslim bin Aqil di rumah ibunya, dilaporkan oleh anak ini kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka ditangkap Muslim bin Aqil, dieksekusi, dibunuh. Nah,
Tapi sebelum Muslim bin Aqil dieksekusi, beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Beliau menyatakan, aku bukan menangis karena diriku, tetapi aku lebih bersedih jika seandainya Al-Husain bin Ali yang akan datang ke sini, kemudian beliau akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Kalimat semakna dengan itu. Maka di sana kemudian Muslim bin Aqil ini dibunuh atas perintah dari Ubaidullah bin Ziyad. Nah, kemudian Al-Husain bin Ali waktu itu masih di Makkah. Beliau sudah bertekad untuk berangkat ke Kufah. Dihalangi, dinasehati oleh sekian banyak sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu itu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Waqid Al-Laythi menasihati beliau. Abdullah bin Abbas menyatakan, kalau seandainya aku boleh mencegah engkau untuk tidak berangkat, aku ingin lakukan itu. Abdullah bin Umar sampai menyusul dalam perjalanan 2 atau 3 hari ketika mendengar Al-Husain bin Ali sudah berangkat mau ke Kufah. Disusul dalam perjalanan 2 sampai 3 hari. Bayangkan, disusul dalam perjalanan 2 atau 3 hari. Ketemu, hendak kemana engkau? Aku mau ke Kufah. Ditunjukkan surat-surat penduduk Kufah. Maka disebutkan oleh dinasihatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, bagaimana nasihat dari Abdullah bin Umar mengingatkan ketika Nabi SAW mendapatkan pilihan oleh sebagian malaikat dari sebagian hadis disebutkan, hadis riwayat Ahmad, bagaimana Nabi SAW pernah ditawari oleh malaikat yang kata malaikat Jibril, malaikat ini tidak pernah turun dari langit kecuali sekedar untuk mendapatkan perintah dari Allah, menawarkan kepadamu. Falamma nazal qala, ketika turun malaikat itu menyatakan, ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuk afamalikan nabiyyan yaj'aluka aw 'abdan rasulan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku mengutusku kepadamu untuk menawarkan kepadamu, apakah engkau mau menjadi seorang raja sekaligus nabi, atau hanya menjadi hamba sekaligus rasul? Maka malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Nabi, tawadhu li rabbika ya Muhammad, tawadhulah kepada Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bal 'abdan rasulan, saya memilih untuk menjadi hamba yang juga sekaligus rasul. Tidak perlu menjadi penguasa, tidak memilih menjadi raja, khalifah, atau semakna dengan itu. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Maka ketika Ibnu Umar berjumpa dengan Al-Husain bin Ali yang sudah bertekad berangkat menuju Irak, ila ain, mau kemana engkau? Maka Al-Husain bin Ali menyatakan, hadhihi kutubu ahli Irak wa bai'atuhum, ini surat-surat dari penduduk Irak
dan baiat mereka sudah di tangan Al-Husain. Maka Abdullah bin Umar menasihati Al-Husain bin Ali, la taf'al, jangan berangkat. Fa'aba, tapi Al-Husain tetap ingin berangkat. Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar menyatakan, inna Jibril alaihi salam atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu baina ad-dunya wal akhirah. Fakhtara al-akhirah. Sesungguhnya Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pilihan kepada beliau antara dunia dengan akhirat. Tetapi Nabi memilih akhirat. Walam yuridid dunya. Nabi tidak mengharapkan dunia. Kalau beliau ingin menjadi penguasa, begitu mudah karena sudah ditawarkan. Bukan manusia yang menawarkan, tapi malaikat. Wa innaka bad'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Al-Husain adalah bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yuridu minkum. Demikianlah juga Nabi menginginkan bagi kalian. Fa'aba, tapi Al-Husain tetap menolak. Fa'tanaqahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar kemudian memeluk Al-Husain wa qala astaudi'ukallah wassalam, aku titipkan engkau kepada Allah, wassalam, semoga keselamatan untukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hadis pertemuan Abdullah bin Umar dengan Al-Husain bin Ali di perjalanan ketika Al-Husain sudah mau ke Kufah, ke Irak. Nah, demikian juga sebagian sahabat yang tadi saya sampaikan. Ada sahabat Jabir, ada sahabat Abu Waqid Al-Laythi, ya, Abu Sa'id Al-Khudri menasihati, jangan berangkat. Tapi Al-Husain tetap ingin berangkat. Nah, dengan pasukan hanya berjumlah sekitar 73 pasukan. Tapi kemudian dicegat di Karbala, ya, dicegat di Karbala oleh pasukan Kufah yang jumlahnya ribuan. Maka di situ Al-Husain menawarkan 3 pilihan damai. Kami kembali ke Makkah, atau biarkan kami diutus untuk berjihad. Kemana? Kami yang berangkat untuk melawan orang-orang kafir. Pilihan kedua. Pilihan pertama, kami pulang saja, kami kembali. Pilihan kedua, kami silahkan diutus untuk pergi berjihad. Kami akan pergi berjihad. Pilihan ketiga, atau kami ingin bertemu dengan Yazid bin Muawiyah agar aku letakkan tanganku kepada tangannya, berbaiat kepadanya. Tapi usulan ini ditolak atas hasutan dari seorang yang bernama Syamr bin Dhi al-Jawshan. Syamr bin Dhi al-Jawshan. Maka sebuah pertempuran yang tidak seimbang, 73 pasukan, ya, melawan ribuan pasukan Kufah, yang pada awalnya dengan gagah berani Al-Husain bin Ali yang mewarisi keberanian ayahnya, beliau bertarung. Dan pada awalnya sebagian pasukan Kufah itu berusaha menghindar agar tidak sampai melukai Al-Husain, karena mereka paham ini cucu Nabi. Sampai ada ungkapan dari sebagian mereka, kalau seandainya aku masuk surga dan terlibat dalam tertumpahnya darah cucu Nabi,
maka bagaimana aku begitu malu di hadapan Rasul, tidak sanggup aku melihat wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika aku menjadi sebab terbunuhnya cucunya. Sebagian dari mereka ada yang mengungkapkan kalimat seperti itu setelah peristiwa tersebut. Tapi karena kondisi pertempuran dan atas hasutan dari Syamr bin Di al-Jawshan, maka kemudian Al-Husain terbunuh dan kepalanya dibawa kepada Ubaidullah bin Ziyad. Nah, dalam kondisi Yazid bin Muawiyah tidak meridhoi perbuatan tersebut. Jadi kalau tuduhan Syiah, Yazid bin Muawiyah pembunuh dari Al-Husain, pembunuh Al-Husain bin Ali, dalam tuduhan-tuduhan mereka, dan itu tidak benar. Ada ungkapan dari Al-Imam Ahmad yang menyatakan bahwa terkait dengan Yazid bin Muawiyah, kita tidak mencela beliau, juga tidak mencintai beliau. Urusannya dikembalikan kepada Allah. Kalau Yazid bin Muawiyah, dan Yazid bin Muawiyah bukan sahabat Nabi, bukan termasuk sahabat Nabi. Nah, dan kemudian terbunuhnya Al-Husain, putra Ali, ini diperingati setiap tahun oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya, dalam bentuk mereka melukai dirinya sebagai seakan-akan bentuk solidaritas, ikut bersedih. Padahal yang demikian itu termasuk dilarang oleh Nabi SAW. Bentuk meratap. Meratap itu dosa besar, meratapi kematian. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Man syaqqal juyub, orang-orang yang merobek-robek sakunya. Wa darabal khudud, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah, bukan termasuk bagian kami. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. An-naihah, wanita yang suka meratap. Idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia belum bertaubat kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, tuqamu, nanti akan dibangkitkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab, akan dipakaikan pakaian padanya dari timah, lelehan timah panas dan pakaian kudis. Jadi dipakaikan penyakit kudis kepada dirinya pada hari kiamat. Kalau dia seorang yang suka meratapi kematian, itu akan mendapatkan dosa, ancaman yang besar. Nah, kita bersedih sebagaimana bersedihnya Nabi SAW. Kalau di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi sudah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa nanti Al-Husain, cucu beliau, akan meninggal. Beliau menangis, dan kita juga bersedih. Tapi kesedihan kita hendaknya terbimbing di bawah bimbingan syariat, tidak mengada-adakan hal yang tidak pernah dibimbing oleh Nabi SAW. Kita mencintai Al-Husain bin Ali karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mencintai Nabi, itu adalah kecintaan karena Allah, bukan kecintaan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan demikian. Nah, maka peristiwa di Karbala, meninggalnya cucu Nabi, manusia yang mulia,
pemuka, para pemuda penghuni surga itu membuat bersedih orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak keluar dari tuntunan Nabi dengan membuat acara-acara ikut bersedih berlebihan, ya, atau menyebarkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan menangis pada hari Asyura, ya, yang dinilai palsu oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, seorang ulama dari Yaman yang meninggal tahun 1250 Hijriah. Al-Imam Asy-Syaukani menilai palsu hadis tersebut, keutamaan menangis pada hari Asyura. Nah, maka ini sedikit faedah. Al-afu minkum, karena keterbatasan waktu, juga karena keterlambatan, ini yang bisa disampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.